Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika hari ini kita masih ada seperti kita ada, pun dengan begitu banyak hal yang ada di depan kita, persoalan-persoalan kita, pergumulan-pergumulan kita, tetapi Allah baik. Dan biarlah iman kita terus ditumbuhkan dalam setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari puji dan agungkan Tuhan. Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jawabmu itu benar.
Saudara tidak berhenti di sini. Mengerti dan memahami apa yang tertulis dan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi yang lebih penting dari itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara, mari kita belajar dari pengorbanan Kristus yang memberikan kasih yang nyata bagi hidup kita. Dan ini juga yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kidung Jemaat 158. Mari kita datang kepada Tuhan, menghayati akan kehidupan kita. Biarlah Allah menolong kehidupan kita. 158, ku ingin menghayati. Saudara, Allah sungguh memperhatikan kehidupan kita. Mari kita memperhatikan apa yang disampaikan Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selalu pegang firman Tuhan yang senantiasa akan menerangi langkah hidup kita. Kita terima berita anugerah ini dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 255, firman-Mu ku pegang selalu. Tuhan yang
Mari kita berdoa. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, satu hal yang kami tahu, bukan karena kami baik, bukan karena kami bisa, tapi itulah kesetiaan Tuhan yang senantiasa mengiringi langkah hidup kami. Anugerah yang masih Engkau limpahkan bagi setiap kami. Di tengah-tengah pergumulan kesulitan-kesulitan kami ingin tetap berada di dalam iman dan pengharapan kami, di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah waktu bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Allah, untuk kami bisa memahaminya, untuk kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami terus memegang firman itu, supaya iman nyata dalam kehidupan kami, dan itulah yang akan menyelamatkan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu bapak saudara, bagian dari bacaan leksionari kita di minggu ini dari kisah 1 Samuel, Mazmur 130 antar bacaan kita, dan surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus yang kedua, Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus, dan bagian ini yang akan kita perhatikan dan renungkan bersama. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang untuk mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus.
dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan kehendaki dan kita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, semua warga atau panjenengan yang saat ini harus kembali berada di rumah bersama keluarga untuk bersama-sama menyatakan syukur melalui ibadah online. Situasi dan kondisi memaksa kita untuk kita ada di dalam persekutuan kecil kita, gereja kecil kita, yaitu keluarga. Saudara, Tuhan tidak pernah terbatasi oleh apapun. Dimanapun kita berada, di situ Allah hadir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita minggu ini mengisahkan 2 cerita dalam 1 perikop. Dan kita tidak akan memisahkan cerita satu dengan cerita yang lain, karena kita akan melihat satu pelajaran penting dari 2 kisah yang ada bersama-sama dalam 1 perikop ini. Satu elemen yang penting di dalam kehidupan kita yang kita sebut sebagai iman. Iman, apa itu iman? Kepercayaan penuh kita kepada Tuhan, dan kepercayaan itu terjadi sepanjang kehidupan kita. Iman adalah kepercayaan penuh kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dapat kita percayai. Tuhan yang tidak pernah berdiam diri. Nah, saudara, perikop kita akan membawa kita pada perenungan iman
yang membawa Yairus dari kehidupan yang penuh dengan ketakutan menuju pada sebuah kedamaian. Iman yang membawa seorang wanita dari kehidupan yang menderita menuju pada kesembuhan. Dan sesungguhnya iman tidak hanya membuat kita merasa lebih baik, sembuh, dibangkitkan kembali, sukses kembali, tidak. Tidak hanya membuat kita merasa lebih baik, lebih enak, tetapi iman akan sungguh-sungguh menghubungkan kita dengan Tuhan kita. Saudara, hidup tidak mudah. Sesuatu terjadi dalam kehidupan kita terus-menerus berganti-ganti. Maka mari lihatlah Yairus. Markus memberitahu kepada kita siapa Yairus. Dia adalah seorang penguasa, gitu ya. Ketika kita membaca di bagian ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Jadi dia seorang kepala, pimpinannya. Tentu menjadi seorang kepala dia adalah tokoh masyarakat dan semua orang mengenalnya. Dan tentu juga dia tidak kekurangan secara materi. Dia mungkin juga tidak membutuhkan banyak dari orang lain dalam hidupnya karena sudah berkecukupan. Tapi kemudian putrinya sakit dan seiring berjalannya waktu dia menjadi semakin buruk sampai pada titik krisis, titik kematian. Yairus melihat keluar, dia melihat ada banyak kerumunan di sana dan dia melihat Yesus telah datang ke kota. Dia kembali melihat kepada anaknya yang sedang sakit, hampir mati, dan dia memutuskan untuk lari mendapatkan Yesus supaya dia bisa mendapatkan pertolongan. Dan apa yang dicatatkan oleh Markus kepada kita? Dia tersungkur di depan kakinya dan memohon dengan sangat, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, ada keyakinan bahwa ketika Yesus meletakkan tangannya atas anaknya, anak itu akan selamat. Nah, lalu cerita yang lain, ada seorang wanita malang yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Saudara, kita bisa membayangkan. Dan apa yang terjadi pada seorang wanita ini membuat dirinya najis. Jadi secara ritual, seremonial dia tidak lagi bisa ikut ibadah karena dia sudah kotor. Di lingkungan sosial dia sudah menjadi orang yang dibuang. Bahkan dikatakan di sana sudah berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Mungkin memang dia dulu kaya dan sekarang menjadi miskin untuk segala upaya penyembuhan bagi dirinya. Dan saat ia duduk, dia melihat ada kerumunan. Yesus, orang yang dia dengar, yang sering kali dia dengar, ada di antara kerumunan itu. Dan dia mengatakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kalau engkau meletakkan tanganmu atas anakku, maka ia akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saudara, itulah awal dari iman. Kalau boleh kita mengatakan iman yang alkitabiah. Hanya memandang Yesus, ada sebuah keyakinan dan itu akan memberikan kepada mereka pertolongan.
Jadi ada keyakinan bahwa oh, ada Yesus pastilah sembuh. Itu awal dari iman. Tetapi bahwa seringkali dibutuhkan keadaan-keadaan yang luar biasa. Bukan sekedar pasti sembuh. Tapi bagaimana keadaan itu yang akan membuat kita siap datang kepada Yesus. Apa yang kita baca dari Markus saat ini? Saudara, apa yang seringkali membuat kita bisa melakukan sendiri? Itu adalah tahap yang berikutnya dari awal yang kita namakan iman. Bukan sekedar aku percaya, tapi kadang-kadang ada keadaan yang membuat kita berani enggak betul-betul datang kepada Yesus. Kita seringkali merasa bahwa saya toh bisa, saya toh mampu, saya toh punya. Tahap yang berikutnya bukan sekedar ada harapan di dalam Yesus, tetapi kita datang dengan melepaskan segala atribut-atribut di dalam diri kita. Dan kita mengatakan, saya tidak memiliki apapun, dan saya butuh pertolongan. Butuh pertolongan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan itu terjadi dalam diri Yairus dan wanita itu. Jadi ada harapan ketika melihat Yesus, ketika mengerti Yesus, itulah awal. Tapi ada kesiapan untuk datang kepada Yesus mendapatkan pertolongan itu, kita harus melepaskan kebanggaan-kebanggaan kita, apa yang kita punya. Saya membutuhkan Yesus karena aku tidak punya apa-apa. Saudara, tetapi ini bukan akhir perjalanan iman. Bahwa setelah memohon kepada Yesus, Yairus, Yesus setuju untuk pergi bersamanya. Dan mereka bergerak perlahan, karena kerumunan mendesak mereka. Ada kerumunan di sana, orang-orang pasti takjub gitu ya. Dan mereka akan melihat apa yang akan dilakukan Yesus. Keajaiban-keajaiban mujizat sudah mereka dengar. Yesus sudah melakukan sebelumnya dan Yesus akan melakukan lagi. Saudara, saat berpacu dengan waktu untuk kesembuhan anak Yairus, sudah nih, begitu ketemu Yesus, tolong. Yesus pergi dengan Yairus. Berpacu dengan waktu supaya anaknya bisa tertolong. Tiba-tiba perjalanan tertahan oleh seorang wanita. Saudara, keduanya sama-sama dalam posisi krisis dan segera harus mendapatkan pertolongan. Semua berpacu dengan waktu. Mari memperhatikan wanita tersebut. Dia najis, dia dianggap kotor, dia dibuang oleh masyarakat, dia pastilah bukan siapa-siapa. Disinilah dia menyatakan bahwa inilah keadaan yang sangat lemah dan seperti kehabisan pilihan. Tetapi ia memiliki kekuatan untuk datang kepada Yesus. Saudara, dia najis di tengah kerumunan orang-orang yang merasa diri baik dan suci. Dia memiliki kekuatan, keberanian untuk datang kepada Yesus. Dan kekuatan inilah yang sesungguhnya Yesus mau. Keberanian inilah. Di tengah kerumunan akan ada banyak orang merasa ikut najis jika tersentuh oleh wanita itu. Tapi kini dia menyentuh jumbai. Artinya hanya ujung, bukan demek kabeh. Saiprit. Jumbai jubah Yesus. Saudara tahu? Banyak orang menyentuh Yesus waktu itu. Kerumunan kok. Pasti berdesak-desakan dan banyak orang menyentuh Yesus hari itu. Tetapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya kan? Ada banyak orang ketemu dengan Yesus, menyentuh Yesus, tapi tidak ada apa-apa yang terjadi.
Itu pula yang kadang-kadang kita pikir, aku ini sudah berada bersama dengan Yesus, di sekitar Yesus, begitu dekat dengan Yesus, ke gereja ya, dekat dengan orang Kristen ya, banyak malah persekutuan ya, kurang apa. Tapi kadang-kadang tidak ada sesuatu yang bekerja. Saudara, ternyata ada cara untuk menyentuh Yesus tanpa benar-benar menyentuhnya. Ada cara untuk menyentuh Yesus tanpa menerima kuasanya. Dan banyak orang menyentuh Yesus saat di kerumunan itu, tetapi hanya wanita ini yang mendapatkan kekuatan setelah dia menyentuh. Saudara, Markus menceritakan perjuangan yang dilakukan oleh wanita itu, semua rasa sakit penderitaannya, semua perasaan malu, putus asanya, semua usahanya, dia melihat Yesus, datang kepada Yesus, menyentuhnya, percaya pada kekuatan untuk menolongnya. Di dalam ketakutan dan kegentaran, dia menceritakan semuanya kepada Yesus. Apapun dia ceritakan, bahwa sesungguhnya Yesus sudah tahu. Saudara, Yesus tidak ada di sana. Ini satu pelajaran yang saya petik dari kisah wanita ini. Yesus itu tidak ada di sana untuk memberikan kita apa yang kita pikir kita butuhkan. Coba dicerna ya. Yesus itu tidak berada di sana untuk memberikan kepada kita apa yang kita pikir kita butuhkan. Oke, bahasa mudahnya. Jadi saya pikir nih ya, saya butuh A. Jadi oh Yesus tahulah yang saya pikirkan bahwa saya membutuhkan A ini. Yesus itu ada untuk memberikan kita apa yang dia tahu yang kita butuhkan. Nah, coba dihayati bagian ini. Jadi Yesus itu tidak memberikan kepada kita apa yang kita pikir kita butuh, tapi Yesus akan memberikan kepada kita apa yang dia tahu bahwa saya membutuhkan. Dan itu terjadi pada wanita itu. Dan Yesus katakan, imanmu menyembuhkan. Hai, bagaimana kondisi anak Yairus tertahan oleh wanita itu? Waktu terus berpacu. Dan Markus mengatakan, sementara dia masih berbicara, Yesus masih berbicara, datang utusan yang mengatakan, anakmu sudah mati. Wes ndak usah nyusah-nyusahin Yesus. Tertunda Bapak Ibu oleh wanita ini. Penundaan Yesus menyebabkan kematian gadis itu. Saudara, betapa hancurnya hati Yairus. Sama-sama manusia kita merasakannya. Karena Yesus menunda. Saudara, mari kita refleksikan kapan Tuhan pernah bekerja pada garis waktu kita. Kapan Yesus bekerja pada waktu-waktu yang kita tentukan. Alkitab berulang kali mengatakan bahwa kita harus menantikan Tuhan. Mengapa? Karena jamnya tidak bekerja seperti jam kita. Seringkali kita tidak sabar, tapi Yesus tidak. Saya menginginkan hadiah itu sekarang. Tapi Tuhan tahu kita butuh lebih dari hadiah itu. Dan terkadang butuh waktu yang lama bagi kita untuk kita bisa menyadarinya. Jadi Dia membuat kita untuk bisa menunggu. Dan saudara, apa yang terjadi dalam penantian? Yairus sepertinya hancur. Tidak lagi kondisi anaknya kritis, tapi dia sudah mati. Apakah Yesus mengecewakannya?
Apakah Yairus percaya pada orang yang salah? Tentu tidak. Mungkin ketika Yesus berbicara kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Mungkin dalam diri kita mengatakannya, percaya apa Yesus? Percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah putriku mati. Percaya bahwa hati ini hancur. Percaya bahwa keputusasaanku ini memang sudah dilemparkan untuk wanita yang najis itu. Saudara, memang Markus tidak berbicara itu. Membayangkan begitu mereka mau bergerak sesegera mungkin untuk menyelamatkan anak Yairus, tertunda dan sekarang anaknya mati. Sepertinya semuanya hilang. Tapi iman tetap ada ketika semuanya tampak hilang. Karena di dalam Yesus semuanya tidak pernah hilang. Saudara, ketika Tuhan mengejutkan kita, bahkan membuat kita frustasi dengan garis waktunya, sesungguhnya kita menerobos realitas baru bersama dengan Tuhan. Mempercayai Dia untuk mujizat yang begitu indah. Tetapi kita perlu mempercayainya dalam waktu yang panjang untuk sebuah kebangkitan dalam kehidupan iman kita. Yairus bisa saja pergi, bisa saja dia berbalik dari Yesus ketika mendengar putrinya meninggal. Tapi itu tidak dia lakukan. Ketika Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dengan kasih karunia Tuhan, Yairus melakukan. Dia pergi bersama Yesus. Iman berjalan bersama Yesus, tidak peduli betapa sulitnya sesuatu untuk dipercayai. Masih ingat Abraham? Dia berharap tanpa harapan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Demikian pula Yairus berharap dengan harapan bahwa Yesus memiliki sesuatu yang lebih untuknya. Saudara, disinilah iman yang dihitung sebagai kebenaran, jenis iman yang menyelamatkan kita. Saudara, situasi-situasi sulit kita sekarang ini sungguh mengajak kita mengakui segala kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Sama seperti wanita dan Yairus itu, kami tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang bisa kami banggakan. Saudara, situasi-situasi sulit kita sekarang mengajak kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah. Meski banyak hal yang sulit untuk kita lihat, bahkan kita percayai, tetapi Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Mari terus berjalan dalam iman di masa-masa sulit kita, kondisi krisis kita, karena iman itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Yesus yang bersama wanita itu, Yesus yang bersama dengan keluarga Yairus, menjadi Yesus yang sama dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Berjalanlah tetap pada imanmu, percayalah kepada Allah sepanjang kehidupanmu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama dengan orang beriman di segala tempat dan waktu, kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Kami semua dalam keadaan prihatin ketika kembali kami harus berada di tengah-tengah keluarga, ketika kami rindu di dalam persekutuan kami untuk datang ke gereja di dalam ibadah kami. Tetapi biarlah kami boleh menghayati kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga, tidak akan melepaskan syukur kami atas segala berkat yang Allah berikan di dalam kehidupan kami, dan tetap mempercayai bahwa Allah tidak pernah terbatasi dan Allah hadir dan tetap hadir di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami prihatin dengan kondisi yang ada di negara kami, di bangsa kami, masyarakat kami, kenaikan COVID. Kami terus berjuang untuk melawannya. Kami seperti Yairus dan wanita itu. Kami merasa dan kami menyadari inilah kami di dalam setiap kerapuhan kami. Tak ada satu bagian pun yang bisa kami banggakan. Untuk kami ada di dalam perjuangan kami ini, kami membutuhkan Engkau ya Allah. Membutuhkan Engkau untuk menolong kami keluar dari situasi ini. Tapi tidak sekedar mempercayai Engkau bahwa kami harus datang di dalam setiap tindakan kami, untuk kami ambil bagian dalam apa yang bisa kami kerjakan. Mampukan kami juga untuk menerapkan disiplin diri kami. Apa yang sudah ditata oleh pemerintah kami, mencapai apa yang menjadi kebahagiaan kami semua. Ajari kami untuk disiplin di setiap tata aturan yang ada. Di sanalah sesungguhnya kami mewujud nyatakan kami datang di dalam pengharapan kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka tenaga-tenaga medis, mereka yang ada di garda depan, dengan segala keletihan, kelelahan mereka, tapi mereka terus memberikan dengan ketulusan mereka apa yang terbaik untuk orang lain. Berkati ya Allah, berkati kehidupan mereka, beri mereka kesehatan, pun juga kemampuan, kekuatan, menyerahkan bangsa ini, menyerahkan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah kami terus berjalan dengan iman kami, tetapi iman yang bukan sekedar mempercayai, tapi iman yang sungguh-sungguh mewujud di dalam hidup kami. Berdoa untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan, untuk setiap warga kami, dalam setiap kondisi keadaan mereka, yang sedang sakit, yang di dalam pergumulan, untuk terus ada di dalam setiap
pekerjaan-pekerjaan mereka, anak-anak kami, orang tua kami. Allah yang akan memelihara kehidupan kami. Tetap berserah ya Tuhan, untuk setiap pelayanan yang kami lakukan. Biarlah kami mampu juga untuk memberikan yang terbaik, pun di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Tetap memberkati kehidupan kami dan seluruh kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Syukur kita kepada Allah, kita wujudkan melalui persembahan yang kita kumpulkan. Inilah dasar syukur kita kepada Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarikh 29 ayat 17. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan puji dan syukur kami atas segala berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur atas ibadah pagi ini yang sudah berjalan dengan aman lancar tanpa kurang suatu apa, meski kami harus melakukannya secara online. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami terima. Berkatilah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, ataupun persembahan syukur yang lain. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati untuk majelis yang mengelola, berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk sarana kemuliaan nama Tuhan. Ampuni jika kami di dalam memberikan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Bersama kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kehidupan yang masih ada saat ini, mari kita syukuri bahwa itu ada karena iman yang masih kita taruhkan pada satu pengharapan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri ibadah kita pada minggu ini. Pelengkap Kidung Jemaat 244, sejenak aku menoleh. Biarlah setiap apa yang Tuhan berikan kita boleh nyatakan itu. Biarlah kita terus berpengharapan pada Tuhan. Terimalah berkat yang akan menyertai langkah perjalananmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.